Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan materi PKN yaitu kemerdekaan antar umat beragama dan sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kemerdekaan antar umat beragama akan dijelaskan oleh saya Muhammad Tadandi Martadinata. Pada materi ini, kita akan mempelajari tentang pengertian kemerdekaan beragama dan kepercayaan, kemudian pasal-pasal yang menjamin kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia, kemudian pengertian kerukunan umat beragama, bentuk kerukunan beragama, dan tri kerukunan beragama. Pengertian kemerdekaan beragama. Kemerdekaan beragama merupakan hak asasi manusia setiap warga negara Indonesia. Hak ini tidak dapat diganggu-gugat lantaran sudah melekat pada diri setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Pasal-pasal yang menjamin kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Pasal 28E ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Sementara pasal 28E ayat 2 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Sementara itu, pasal 28I menjelaskan bahwa hak beragama dan hak berkepercayaan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa hak kebebasan beragama dan berkepercayaan memiliki kedudukan atau status yang tinggi di dalam hierarki hak asasi manusia. Pengertian kerukunan umat beragama. Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Bentuk kerukunan antaragama antara lain, saling tolong-menolong tanpa memandang agama. Contohnya adalah menolong ketika ada tetangga yang kesusahan, menengok tetangga yang sedang sakit. Saling membantu melancarkan kegiatan keagamaan. Contohnya adalah ketika umat Kristiani atau umat agama lain sedang menjalankan peribadatan atau sedang merayakan hari raya, kita membantu mengamankan kondisi agar acara berjalan dengan hikmat. Kemudian, membantu membangun tempat ibadah. Tri kerukunan antar umat beragama. Pertama, kerukunan intern umat beragama. Konsep pertama ini mengupayakan berbagai cara agar tak saling klaim kebenaran, menghindari permusuhan sebab disparitas mazhab dalam Islam. Semuanya buat menciptakan kehidupan beragamanan tentram, rukun, dan penuh kebersamaan. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Konsep kedua dari tri kerukunan memiliki pengertian kehidupan beragama yang tentram antar masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Tidak terjadi sikap saling curiga, mencurigai, dan selalu menghormati agama masing-masing. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah agar tak terjadi saling mengganggu umat beragama lainnya. Ketiga,
Kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Pemerintah ikut andil dalam menciptakan suasana tentram, termasuk kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah sendiri. Semua umat beragama yang diwakili pemuka dari tiap-tiap agama bisa sinergis dengan pemerintah, bekerja sama dan bermitra dengan pemerintah buat menciptakan stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. Teri kerukunan umat beragama diharapkan menjadi salah satu solusi agar terciptanya kehidupan umat beragama dan damai, penuh kebersamaan, bersikap toleran, serta saling menghormati perbedaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Pada materi ini kita akan mempelajari pengertian pertahanan negara, tujuan pertahanan negara, fungsi pertahanan negara, dan sistem yang digunakan sistem pertahanan yang digunakan negara Republik Indonesia dan ciri-cirinya. Pengertian pertahanan negara. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tujuan pertahanan negara. Tujuan pertahanan negara adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Fungsi pertahanan negara. Fungsinya yaitu mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu kesatuan pertahanan. Sistem pertahanan yang digunakan negara Republik Indonesia dan ciri-cirinya. Dalam pasal 30 ayat 2 UUD NRI 1945, sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta, bercirikan kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.